Hai. Hai. Sebenarnya random banget tau. Ini sebenarnya agak tidak direncanakan, tapi aku tuh mau siap-siap buat kegiatan. Cuman aku udah selesai make up doang. Cuman kayak aku pengen nyatok gitu sih. Jadi kayak ya udah, kalian temenin aku lagi ya. Aku tuh belum pernah kan? Pernah gak sih aku nyatok pas di live? Belum ya? So, aku juga sempet ngeliat yang klip Ripka di video TikToknya dia, yang dia apa sih ngeblow rambut gitu ya, itu lucu banget. Zuzur, kabarnya baik sekali Besti. Sore juga, kalian udah ngawar takjil belum ya? Masih baru banget jam 4 nih. Tadinya tuh aku pengen banget ngawar takjil kan sebelum kegiatan nanti, tapi kayaknya nggak bisa deh. Pengen sih. Terus guys, beneran ada risol matcha. Ini aku nggak bercanda, yang di PM ya. Aku nggak bercanda woi, beneran ada. Aneh banget, serius. Nanti ya, semoga aku ketemu ya si risol matcha ini. Aku belum ketemu maksudnya, tapi kayak aku lihat ada bentuk nyatanya tuh ada, cuman kayak aku belum nemu aja di tempat aku. Jadi aku nggak tahu. Guys, menurut kalian mendingan aku hari ini rambutnya dicatok lurus atau dicatok masuk, guys? Vote. Dengan catok lurus atau masuk? Masuk. Oke, banyakan yang masuk sih. Oke, banyakan yang masuk. Oke, emang kalian tahu ya perbedaannya ya? Aku pikir kalian gak gitu merhatiin soal rambut tau. Kalian ngerti ya ternyata ya. Wow, amazing guys. Keren deh, sumpah kalau tahu beneran ini nggak cuma asal milih, berarti kalian ngerti dong. Keren deh. Cool. Katanya hari ini tuh ini ya, hari strawberry sedunia, bukan sedunia, apa? Hari strawberry nasional ya. Tahu sedikit semenjak masuk JKT, semenjak ngikutin JKT. Ya kah? Keren deh. Hairstyle apa yang kalian paling suka dari member, guys? Yang kayak gimana hairstylenya? Jepol. Ya sih. Kuncir satu. Bentar ya guys, tangan aku udah kepake nih. Aku jadi gak bisa nahan komennya, jadi aku yang kebaca aja ya. Kuncir 2. Lama gak kuncir 2? Kuncir kepang kayak Trisha emang dikepang kayak gimana guys? Jujur aku belum. Kelihatan gak sih? Ini karena aku pakai baju warna hitam juga, jadi kayak gak gitu kelihatan lagi bentukannya. Kayak panglima tuh how? Kamu potong rambut? Enggak sih. Emang kayak potong rambut ya? Enggak, ini bukan cuma segini rambut aku guys. Ini baju warna hitam jadi kelihatannya. Enggak, ini masih sampai sini kok rambut aku. Enggak woi. Emang kelihatannya ini ya? Enggak. Enggak, kelihatannya kayak bondol ya? Enggak guys, aku enggak bondol. Karena ini baju aku warna hitam, jadi kelihatannya kayak gitu. Enggak, sebenarnya enggak. Ilusi. Iya sih, kalau sini kelihatannya kayak bondol doang ya. Enggak, kalian tau lah ya gambaran aku bondol gimana. Terima kasih Zat mas batangnya. Akhirnya mampir ya. Ini aku live nih.
Iya, aku di layer rambut. Aku paling suka tuh rambut layer, jujur. So, aku waktu itu kan sempet gak layer kan rambutnya kan, dan itu kayak plain banget gitu. Sebenarnya bagus, cuman plain aja rasanya. Dan aku kayak gak gitu suka. Tapi katanya rapi banget jujur. Kalau dikuncir apa-apa tuh kayak nggak ada yang keluar-keluar gitu rambutnya. Kalau misalnya rambut layer kan, aku kan kepang ya, itu keluar-keluar dari kepangannya, jadi nggak bisa. Terima kasih KRF Mas Batangnya. Gitu. Dikuncir apa gitu apa? Ya apa aja. Dikuncir apapun itu kalau misalnya terlalu rendah atau terlalu tinggi itu bakal keluar-keluar. Kayak kadang aku mau jedai rambut aku aja, itu nggak keambil semua karena rambutnya kan ada yang pendek kan. Nih kayak yang ini kan pendek kan, tuh. Kalau secara logikanya ya guys, kita berpikir secara logika. Kalau secara logikanya, misalnya aku rambutnya cuma segini nih, asli semuanya segini, dijedai kan nggak mungkin bisa kan. Makanya yang panjang dong yang keambil. Kalau ini nggak mungkin keambil guys. Nah gitu bayanginnya, oke? Oke. Mau kemana? Abis ini aku latihan. Biar katanya siap untuk menjalani latihan hari ini, aku mau kelihatan ya rapi. Tapi berhubung masih intaran, jadi aku bisa live dulu, bisa nyantai guys live-nya. Aku bisa siap-siap dengan nyantai. Karena aku buru-buru banget siap-siapnya, jadi kayak nggak sempet gitu. Kalau jangan pakai poni lagi, aku kenapa tuh udah pernah bilang ya, kalau misalnya pakai poni itu agak susah guys nge-stylingnya, jujur. Nge-styling rambut yang berponi itu susah. Makanya aku cuman pakai poni kalau misalnya kalau misalnya lagi show aja, karena ya dibuatin sama kakak hairdo-nya kan, jadi aku tinggal memakai poni aku dengan sangat seksama gitu, tinggal menikmati hasilnya. Terima kasih Z Mas Batangnya. Aku bikin rambut bondol, aku pernah rambut pendek kok, tapi paling pendeknya segini, dan ya udah itu aja, udah nggak mau lagi. Zuzur. Makasih kakak hairdo, yes, makasih kakak hairdo. Say thank you tuh kakak hairdo ya guys, karena mereka aku jadi bisa jadi bisa berponi. Poni aku masih enggak sih, sebenarnya lumayan panjang sih guys tuh, tapi masih pendek sampai nggak bisa dimasukin ke rollnya. Terima kasih Kak Fats Mas Batangnya. Dadah. Tua gimana kabarnya Tuhan Yesus? Kayak di mana-mana tuh aku nggak dikatain tua tau. Terima kasih Kak Desera Mas Batangnya. Guys, sumpah ya, semakin sering berjalannya waktu, pas aku lagi VC, kayaknya bocil Arali bertambah deh guys. Kadang tuh aku shock tau pas tahu umur mereka. Terus kan aku lihat DM kan guys. Terus di DM aku tuh kayak ada yang bilang, Kak Arali mau nggak jadi kakak aku gitu kan. Terus aku penasaran dong, aku buka lah, terus aku lihat, ternyata lumayan panjang kan chatnya kan. Terus dia ceritain tentang dirinya gitu lah intinya kan. Terus intinya banget nih ya, dia katanya beda 6 tahun sama aku. Terus aku mikir, oh 6 tahun kayaknya bedanya tuh dia pasti umurnya di bawah 10 tahun kan. Terus pas aku hitung, enggak guys, 6 tahun ternyata cuman sekarang berarti umur 11 gak sih? Terus aku jadi kayak, ih kok beda 6 tahun tapi jaraknya kan lumayan, 6 tahun kan lumayan ya jaraknya ya menurut aku ya. Tapi kalau misalnya dilihat ternyata dia umur 11 berarti udah gede gak sih? Bukan yang bocil banget. Aku ngebayanginnya tuh beda 6 tahun tuh, oh dia mungkin umur 8 gitu kan, paling tuanya umur 8. Aku jadi kayak, hah? Oh kaget banget, beda 6 tahun ternyata cuma dia umur 11. Jadi kan kayak gak sebocil yang aku bayangkan gitu. Gak usah yang tua-tua, jangan ngaku-ngaku jadi anak kecil, gak boleh. Terima kasih Kak Bam Mas Batangnya. Ya kan, Zuzur, aku kaget banget. Tapi emang isi DM aku sekarang banyak bocil guys, lucu banget, I'm so happy. Karena mereka lucu banget nyeritainnya tentang sekolah gitu kan. Kayak, aku tadi habis ujian, aku habis ini, aku habis itu.
tadi aku habis beli ini sama kakak aku gitu-gitu, dia kan kayak gemes gitu ya, kayak gak nyangka aja sih aku bakal di DM bocil-bocil gitu, gemes. Saya suka. Ini abis ini bentar lagi anomali pada muncul di DM aku ngaku-ngaku bocil nih. Biasa kayak gitu soalnya guys, sudah sering terjadi, jadi ya. absen. Kadang hiperbola kalian tuh hiperbola banget sumpah. Aku baru bisa gugu gaga kocak. Rambut aku tuh contoh-contoh rambut yang gampang loss gitu tau guys. Jadi gak berapa lama udah lurus lagi gitu. Makanya kadang aku sampai berkali-kali, kok buru-buru kan gak sempet kayak gini ya. Tapi mumpung kayak gini aku menikmati waktu aku untuk nyatok rambut aku. Ini semua kan. Kalau dikebelakangin katanya kayak bondol gak guys? Ini kalau misalnya rambutnya dikebelakangin, rambut aku cuma segini doang. Kan? Kelihatan ya? Udah pendek ya? Enggak tahu kalau potong rambut. Tapi aku pas Imlek ngerapiin rambut sih. Aku ujung paling bawahnya tuh aku potong karena Imlek kan. Jadi ya udah potong aja sedikit. Tapi kalau rencana pengen mendekin banget sih rencananya. Ada rencana, tapi nggak sependek bondol ya. Cuman pengen aja ada rencana, cuman nggak tahu terrealisasikan atau enggak nantinya. Kita lihat. Karena sebenarnya aku suka banget rambut panjang, tapi aku lagi pengen coba aja. Lagian juga nanti rambut bisa tumbuh kan, jadi kayak give it a shot aja lah. Kayak rasanya nyatoknya. Kuncir. Ya udah bentar ya, aku ambil karet dulu. Karet aku di mana ya? Sebentar, aku sedang berpikir. Di mana aku meletakkan karet aku? Terima kasih ya Bijal Mas Batangnya, bentar. Sorry. Oke. Ambil karet dulu katanya. Ini aku kunci rambut. Yuk nggak tuh ngapain aku ngajak kalian ya? Ayo guys, kalian juga ikut kunci rambut kalau gitu. Karena aku udah bilang yuk. Ini lucu kan tempat karet rambut aku. Yang warna hitam, karet rambut warna hitam udah habis guys. Itu udah ada stoknya sih, cuman belum aku masukin ke sini. Nanti aku mau pindahin ke sini. Jadi gimana ya? Aku tuh bingung. Sebentar. Aku bingung banget gimana ya? Kita bikin di sini aja. Kuncir kurma, hah? Kuncir love. Terima kasih Kak Dasar Mas Batamnya. Jujur aku tuh suka goncir-goncir yang gimana-gimana. Cuman kalau misalnya nggak ada tutorialnya kan requestnya kuncir hati gitu ya. Tapi nggak ada tutorialnya. Aku sekarang nggak ada bahan buat nonton tutorialnya. Jadi aku nggak tahu gimana caranya guys. Mungkin kalian tahu aja deh.
tentang gituan. Satu aja apa bikin lagi satu lagi? Nah, aku jadi kayak mager gitu. Tuh lucunya kalau rambut kain layer jadi kayak kelihatan gitu loh guys, tuh perbedaannya. Ini makin pendek, kelihatan lah ya maksud aku kan. Bikin satu lagi ya, oke. Udah gitu aja. Kurang tinggi ketinggian gak sih nanti? Kan kalau kurang tinggi emang gak kelihatan sih sebenarnya. Udah ya, satu aja kan? Apa tuh lagi? Udah satu aja kan? Bikin 3 enak aja. Kocak. Lagi, satu lagi kah? Iya, oke. Ntar ya. Ya aku soft spoken banget ya jadinya. Aku haus guys, tapi oh iya kan juga puasa kan, jadi kita haus bersama-sama ya. Aku akan minum setelah buka puasa. Kita seperjuangan, oke? Ini kemana sih tadi garisnya? Terus dilihat garisnya guys biar nggak nih. Kocak banget dah. Kenapa cerai gini ya? Gue bingung kenapa aku cerai gini. Oh iya, aku pengen banget pesan ini buatan masakan Kak Amanda lagi. Terima kasih Kak Sekari. Gimana Sekari? Ah iya, mas batangnya. Ntar guys, ini aku gak ada kaca, jadi aku bingung nih ngelihatnya nih. Biasa aku pakai kaca soalnya kalau mencerah. Semoga tidak miring ya. Tidak miring. Gak bisa loh. Kalau gak ada kaca tuh berantakan pasti. Ntar kesana. Aduh tidak. Enggak belum sih. Belum. Pegal. Ya iya, ininya kurang rapi. Cepet lagi deh. Kabar ya guys, emang mencuci rambut tuh nggak pernah semudah itu, makanya harus respect. Terima kasih kepada Mas Batangnya sama kakak Herdu. Ini selalu bagus guys hasil rambutnya. Kan bayangin kita yang lompat-lompat kalau nari ya, abis itu main ada hair flipan, tapi rambutnya masih bagus gitu. Applause suka ke Herdo. Yes. Dah capek. Hari ini gimana? Hari ini nggak gimana. Karena aku belum banyak ngapa-ngapain hari ini. Hasilnya ya. Ini namanya Herdo apa? Jujur gak tahu ya aku ya. Tidak hafal nama-nama Herdo aku jujur. Ini lucu kalau tambahin jepitan tau, tapi tempat jepitan aku ada di depan sana, jadi aku malas ambilnya. Lucu kalau kasih jepitan, cuman aku malas ambil. Terima kasih kalian Mas Batangnya. Tambah mager ambil jauh guys. Jauh. Atur. Oke. Pengen yang ambilin? Ya udah sok deh ambilin deh. Tolong ya Bes. Jadi kan lucu banget tuh. Aku suka banget sama otaknya. So cute. Padahal ya, waktu kan aku bilang aku kan sukanya warna
biru ya guys, sebenarnya biru sih kok, kayak itu aku juga biru. Ini spray aku juga warna biru sih. Oh ya betulnya aku ada spray baru gambar dinosaurus tau, dinosaur itu kan. Nah, aku bilang aku suka warna biru kan. Terus kalau dipikir-pikir lagi ya, setengah kamar aku nih warna biru guys, tapi setengah kamar aku lagi yang kayak aksesoris yang kecil-kecil. Sumpah ini meja lipatnya aja aku warna biru. Kotak aku buat apa ya, buat simpen barang-barang kecil warna biru. Celengan aku aja warna biru. Tapi sebagian perintilan kecilnya itu warna pink semua. Aku kan ada kayak papan buat nulis gitu kan, tapi bukan papan tulis sih, tapi papan kecil gitu doang. Itu tuh warna pink. Iniannya apa, kayak frame-nya warna pink. Ini aku warna pink. Kotak makeup aku warna pink. Pouch aku warna pink. Tempat buat perhiasan aku warna pink. Pouch buat aku naruh sheet mask aku warna pink. Botol lotion aku hampir semua warna pink. Terus sisir aku, iya hampir semuanya warna pink. Wow, bagi dua. Gender reveal apa sih? Kocak banget tuh. Kocak. Tapi nanti kayaknya kalau misalnya aku bisa punya rumah sendiri, amin. Aku pengennya kamar aku full warna putih deh kayaknya. Barang-barangnya juga putih. Gak tau ya, aku kayak ya yang ini aku bakal putih semuanya aja. Kayak tempat perhiasan aku nanti aku bakal tukar ke tempat warna putih. Terus buat naro barang-barang kecil aku bakal kasih ke kotak warna putih. Pokoknya pengen putih semua aja. Iya. Akan saya rencanakan itu semua. Ya. Aku mulai desain dari sekarang. Enggak. Tapi pengen sumpah. Jujur, aku tuh pengen banget jadi desain interior kan awalnya kan. Tapi kayak nggak mungkin aja karena itu random ini aja, pemikiran random aku waktu itu pengen ambil jurusan itu kan. Kayak jadi random aja. Pengalihan untuk mengambil psikolog itu sebenarnya. Tapi aku suka aja emang kalau misalnya ngedesain interior di kamar atau di ruangan manapun gitu. Seru aja guys. Pengen warna putih nanti semuanya. Kalian, aku penasaran deh posisi apa sih namanya? Posisi kasur kalian itu di tengah-tengah ruangan atau nempel tembok kayak gini? Kan kalau aku nempel kan. Kalian tuh yang di tengah-tengah atau nempel? Nempel ya. Rata-rata sih nempel ya. Kalian bayangin deh, kadang tuh kalian kalau misalnya ya tidur tapi facing wall, itu kalian kayak ngerasa aneh gak sih pasti belakangnya karena kayak dingin gitu. Muka kalian tuh ngadep sana, ya kan? Aku nggak bilang, aku cuma ngomong ngerasa aneh nggak, kocak. Aneh gak sih? Terus kalian bayangin ya, misalnya kan kalian ngerasa aneh kan, terus bayangin kasur kalian tapi di tengah, itu kalian ngadep kemana guys? Kalau misal kalian biasanya punggungnya itu yang ngebelakangin si tembok gitu kan. Kalau misal di tengah kalian ngadep mana? Penasaran? Ya kan? Jujur ya guys, aku pengen banget punya kasur, tapi yang ada kayak apa sih namanya, kayak tiangnya gitu loh di masing-masing ujungnya. Terus tadi kasih kain gitu, jadi ntar bisa diikat, kalau bisa dibuka. Lucu banget gak sih, kayak kasur princess gitu. Tahu kan? Jadi aku suka banget, itu lucu banget guys. Terus kalau kayak gitu, itu kan kasur harus di tengah kan. Makanya aku lagi mikir, kalau rasa kasur di tengah gimana ya? Karena tadi aku kecil pun kasur aku pasti nempelnya di tembok, makanya aku jadi kayak kayak nggak serem sih. Jujur ya, aku aja sekarang kalau misalnya tidur, kan aku itu pernah cerita ke kecil tuh aku selalu pakai lampu tidur kan. Sekarang makin lama aku udah nggak pakai yang kayak gitu-gitu lagi dong. Aku sekarang pun udah nggak pakai kan, cuman masih ada cahaya dikit lah di kamar aku kan.
Terus aku sampai sekarang kayak lagi berusaha untuk menutupi cahaya itu. Aku bingung cara nutupinnya gimana, tapi karena aku pengen yang bener-bener udah nggak ada cahaya lagi gitu loh. Iya, pengen yang benar-benar kayak nggak kelihatan apa-apa. Merem, iya nggak salah sih, merem sih, nggak salah sih. Tahu nggak li apa atau apa nggak tahu aku. Jujur aku nggak begitu takut gelap. Aku tuh lebih takut, kan fobia sama ini nggak sih yang bolong-bolong gitu tangannya. Jujur aku enggak sih kalau itu. Aku juga nggak fobia tempat gelap, tapi aku fobia tempat yang kalau tinggi, kita yang berada di posisi bawah terus kayak ngelihat gedung tinggi banget, itu aku nggak takut. Tapi aku pokoknya takut tinggi deh, aku takut ketinggian. Jadi yang dari atas kita ngeliat ke bawahnya itu aku lebih takut. Terus aku juga lebih takut ngelihat kolam renang. Nggak tahu ya, kolam renang yang apa ya bilangnya ya, kadang kalian lihat gak sih dasar si lantai kolam itu kadang ada yang gelap gitu kan, kayak ada bagian terangnya ada bagian gelapnya kan. Itu serem banget menurut aku, jujur. Aku takut itu, sama aku takut laut yang gelap bawahnya. Walaupun itu kan aku pernah kayak tuh nggak sampai diving juga sih, cuman dari atas saya ngeliat pakai kacamatanya doang kan, kacamata yang buat di lautnya itu kan, ya gitu loh pokoknya. So aku liat doang, sumpah itu aku nggak nyelam sampai bawah aja aku udah kayak takut banget. Karena apa ya, nggak tau, air laut tuh aku sempat nyelam dikit sih, dikit bener-bener ya udah cuman masuk aja sampai masuk sampai kepala aku masuk semua. Itu nggak sampai turun ke dasar, tapi itu rasanya udah dingin banget guys. Bayangin itu kan dingin, terus kayak gelap, terus kayak tenang gitu kan. Terus jadi kayak takut aja sih aku. Atau aku takut tempat yang di bawah, pokoknya kayak ya kayak gitulah, serem aja ya nggak sih. Ya menyelam tipis-tipis. Ya kan, takut ininya nggak bisa berenangnya lagi guys. Soalnya itu kan ada ikan-ikannya gitu kan. Aku tuh awalnya lihat ikan-ikannya doang, kayak ada ikan, makanya aku nyelam dong pakai kacamatanya, terus kayak lucu gitu kan. Terus udah kan aku nggak gerak ya, aku cuma ngeliatin doang kan. Terus tiba-tiba tuh aku kayak nyadar kalau misalnya aku tuh makin jauh dari tempat awal aku turun. So aku langsung kayak panik banget sumpah. Itu kalau udah panik kan jadi kayak bingung kan mau kayak gimana kan. So aku langsung kayak ya udah, akhirnya aku berusaha untuk tetap berenang dengan keadaan panik. Itu panik banget guys, karena aku diem doang kan, namanya juga kebawa sama airnya kan, jadi kayak gitu. Tapi kayak ya udah, tetap tenang, dicoba untuk tetap tenang. Bisa berenang, tapi nggak yang ahli dengan teknik gitu enggak lah. Jadi kan Doyong pengen tahu dulu pengen jadi mermaid, karena dulu tuh aku suka banget sama, kalau misalnya princess gitu aku paling suka sebenarnya Ariel guys. Aku paling suka Ariel, makanya nggak tahu kenapa aku suka pantai, tapi aku takut sama laut, jadi aku bingung gimana tuh. Tapi aku suka itu sama pantai guys. Aku suka itu sama kayak Putri Duyung gitu-gitu. Saya suka itu sama Ariel kan, bener-bener secinta itu. Nggak tahu kenapa ya, mungkin karena aku suka sama ininya kali ya, aku nggak tahu sih. Aku suka sama lagunya sih, lagu di filmnya Ariel tuh kayak bagus menurut aku. Terus jadi kayak ya udah. Pilih pantai atau gunung? Aku pantai lagi. Kalau misalnya buat apa nih, kayak buat jalan-jalan gitu, aku lebih suka pantai. Aku nggak gitu suka gunung, tapi kalau misalnya untuk sejuknya aku lebih suka di gunung sih. Karena di pantai kayak lembab gitu ya jujur. Jadi aku lebih suka gunung. Tapi kalau untuk pemandangannya gitu-gitu aku cinta banget sama pantai. Aku suka main air sih guys sebenarnya.
Terus setiap di pantai aku selalu ngumpulin kayak pecahan-pecahan kerang atau keong atau apapun itulah pokoknya. Aku suka ngumpulin. Karena kan biasa banyak yang patah-patahannya gitu kan. Terus aku kayak nemu yang masih bagus tuh kayak harta karun. Harta karun. Buat apa nggak buat apa kumpulin ntar udahannya aku ya udah aku taruh lagi di situ kalau udah beres. Gitu. Pernah kayak belum dulu aku pernah mendaki gitu sih, terus sampai ke dibilang sampai ke air terjunnya enggak, cuman ya di perjalanan ketemu si seharusnya aja sih, cuman nggak sampai ke air terjunnya sih. Belum pernah, jujur pernah kepikiran pengen, tapi terakhir kali sumpah ya guys, awalnya tuh emang kita kayaknya harus ini deh, berhati-hati deh kalau misalnya lagi di tempat kayak gitu. Karena awalnya pas aku mendaki awalnya sampai akhirnya udah nyampe di titik ya yang atas, yang titik poin yang kita mau raihnya itu. Terima kasih Kak Ici Mas Batangnya. Itu tuh aman, aku tuh bener-bener nggak capek sama sekali, terus rasanya kayak ya aman aja, nggak sakit, kaki aku nggak sakit, nggak apa, tuh aman. Terus udah dong, akhirnya pas turun tuh jalanannya lumayan basah gitu, aku nggak tahu, padahal nggak hujan juga kan, cuman emang agak basah aja gitu. Terus sebenarnya aman, cuman turunannya bener-bener gak kayak pas naik. Kalau naik tuh nggak tahu kenapa lebih enak gitu jalannya ya, treknya tuh lebih aman menurut aku. Tapi pas turunnya tuh gak jelas jalannya, aku juga nggak ngerti, terus nggak bisa pegangan kemana-mana karena sebelahnya tuh kalau kita geser dikit jatuh kan, terus jadi kayak bingung mau pegangan kemana. Kalau pegangan ke sebelah yang dalamnya nggak bisa pegangan karena terlalu pendek si iniannya kan, terus gak bisa dong. Akhirnya jalannya udah pelan-pelan banget, aku nggak lari karena takut pas gitu-gitu kan, udah pelan, tapi tetap aja guys kesleo ujung-ujungnya kaki aku karena tapakannya tuh sekecil itu, terus miring kan, bener-bener turun gitu kan, kayak lumayan nggak curam banget sih, enggak, cuman menurut aku cukup miring dengan tapakan kaki yang nggak ada gitu. Terima kasih Kak Icimu Mas Batangnya. Itu beneran nggak ada buat napak, jadi kan berusaha ambil serpihan-serpihan batu yang kering dong, kalau di tanahnya tuh basah guys, kayak beneran lembek gitu tanahnya kan, jadi berusaha ambil yang di batunya, tapi karena batunya nih bentukannya nggak rata, batunya tuh mengsong-mengsong gitu, jadinya ya kesleo. Cuman ya udah, untungnya itu kayak mungkin sisa 10-15 menit lagi nyampe kan ke bawah kan, berhasil turun. Jadi ya udah, berusaha untuk survive dengan kaki yang kayak gitu. Tapi aman lah. Makasih Kak Winanda motor sportnya. Makanya aku belum kepikiran lagi saya pengen mendaki kayak gitu, mungkin kapan-kapan aja, karena iya gak tahu ya. Nah guys, sebenernya gak kesel, cuman aku kayak padahal tuh dari awal aku, masalahnya aku itu detik-detik kesleo tuh beberapa menit setelah aku mikir kayak, karena pas awal sebelum naik tuh aku udah mikir kayak aduh aku takut banget sampai kesleo kan, ngeri juga kalau misalnya ya kesleo karena ntar turunnya repot, aku pikir, atau naiknya atau turunnya repot kan, aku mikir gitu. Jadinya kayak pas berhasil nyampe di atas, pas udah mulai turun, aku kayak ih keren banget, puji Tuhan tuh aku gak kenapa-napa gitu kan, aku mikirnya kan, untung gak kesleo, aku pikir kayak gitu. Terus gak lama beneran kesleo guys, aku langsung kayak iya Pak, untungnya pas sudah balik kan, cuma tetap aja sih tidak ada kata untungnya. Iya bener-bener semua tergantung mindset guys, makanya jangan mikir deh kata aku. Trauma nggak? Biasa aja sih, nggak juga nggak trauma, cuman nggak aku pengen naik lagi aja dalam waktu dekat, kayak nggak mau. Nonton Dracin nggak? Enggak. Aku nggak nonton apa tau. Kartun yang biasanya aku nonton aja kalau lagi makan atau lagi apa tuh aku nggak nonton, karena sekarang tuh aku apa ya, kayak buru-buru aja ngapa-ngapain. Kayak makan juga biasanya aku masih bisa istirahat sambil nonton dulu kan sebelum lanjutin aktivitas, tapi sekarang kayak udah nggak bisa, jadi aku buru-buru aja gitu makan sekarang, buru-buru, jadi udah nggak ada waktu buat nonton lagi, makanya udah nggak nonton. Padahal dulu
kartun itu yang aku nonton tuh aku awal nonton karena itu singkat banget, bener-bener yang kayak mungkin sekali aku makan tuh beres gitu kan kartunnya kan. Jadi kayak itu paling mungkin cuman paling lamanya 20-30 menit, ada yang sampai 30 menit, tapi dia beda-beda. Biasa tuh 15 menit, 15 menit ada 18, segitu-segituan kan. So kayak oh ya udah, jadi aku bisa sambil makan sampai pertengahan film aku filmnya aku beres, terus sisa dikit lagi kan, itu aku kayak tinggal istirahat habis makannya aja baru lanjut aktivitas. Tapi kayak udah, terima kasih Kak Farida mas batangnya, tapi sekarang udah nggak bisa guys, so sad. Kartun apa aku nontonnya di YouTube guys, kalau kalian penasaran. Aku nonton di YouTube kartunnya. Makan 30 menit enggak kan, tadi kan aku bilang ya setengahnya makan, setengahnya lagi tuh aku istirahatin dulu karena masih kenyang kan, gak langsung beraktivitas dong. Gitu. Sumpah ngopi 5 kali dalam sehari. GWS sumpah. Udah makan belum sih tapi kayak gitu biasanya. Aku udah gak minum kopi lagi tuh sekarang. Aku juga udah gak minum matcha lagi. Terakhir sempat minum matcha tapi itu udah lama banget jujur. Udah gak matcha lagi, udah gak kopi lagi. Aku udah gak nyentuh teh lagi. Aku cuman air sama susu doang sekarang. Gak tau ya kenapa. Kayak udah gak minat aja. Gak apa-apa, kayak gak mood aja minum kayak gituan lagi. Kayak gak kepikiran buat beli gitu. Kalau makan gak tahu ya, jujur sekarang makan juga tergantungnya, kalau lagi lapar makan, kalau enggak ya nggak usah. Makannya nunggu lapar. Makanya random sih kadang jamnya. Tapi aku nggak ngerasa aku GERD tau, jujur. Aku nggak ngerasa aku GERD. Aku juga nggak ngerasa aku asam lambung. Apa udah sembuh ya? Padahal dulu pas aku masih SD tuh aku dibilangnya aku ada asam lambung. Tapi kayak ya udah, sampai sekarang tuh nggak ngerasa kayak ada asam lambung lagi aja. Kalau dipikir-pikir tuh jam makannya tuh nggak jelas gitu loh. Aku besok tanggal 28 kan ya. Besok VC pagi guys, jangan lupa ya. Ya besok VC sama aku jangan lupa besok bangunnya pagian. Jangan sampai ketiduran, oke? Karena besok kan lebih pagi daripada biasanya kan. Jadi aku takut juga. Semoga aku cukup waktu untuk siap-siap ya. Karena aku lama banget siap-siapnya, jadi aku takut besok aku belum beres siap-siapnya. Tapi semoga udah beres. Bangunin please lagi, mana caranya kocak? Mau kamu ngatat bangun, thank you. Gimana caranya? Oh iya, aku mau ceritain aku jalan-jalan sama Naila guys. Kalian harus tahu, sumpah. Kalian harus tahu guys. Itu aku ngantri makan 5 jam. Mungkin di beberapa dari kalian udah tahu itu tempatnya apa ya, makanya kalian kayak tahu gitu. Jadi awalnya itu kan aku puasa ya di hari itu kan. Terus aku mikir sama Naila, yang kita terakhir kali live kan rencananya jam 2 udah jalan kan. Pas beneran sumpah jam 2 kita beneran jalan. Kalian nonton gak sih? BTW maaf banget ini agak bridging ke topik lain dulu. Kalian tau gak sih konten TikTok yang teman tipe A, teman tipe B? Kalian tau gak sih? Kayak aku tipe A banget deh. Anyway, lanjut lagi. Akhirnya jalan kan jam 2 persis kan. Terus akhirnya nyampe dong di sana itu kayak mungkin jam 3-an lewat ya. Terus kita langsung daftarin nama kita buat buat nomor antriannya. Dan pas kita lagi daftar pertama kali, itu tuh antriannya masih ada 160-an sekian. Apa 180-an ya? Jujur aku lupa guys, antara 180 atau 160-an sekian
apa 120-an, pokoknya 100-an, angkanya tuh di 100-an, pokoknya masih ada 100-an lebih antrian, intinya segitu. Aku nggak tahu tuh pastinya di berapa, aku lupa. Terus udah dong, akhirnya aku sama Nela kayak iya udah Nay, kita tinggal dulu aja, kita foto booth dulu yuk, atau kita kemana dulu. Akhirnya udah dong, aku sama dia foto booth dulu, kita foto, terus kita jalan-jalan dulu, kita ya pokoknya kita habis jalan-jalan, kita lihat lah antriannya berapa orang lagi. Ternyata 40 orang udah kelar, dan itu dalam waktu kayak mungkin cuman 1 jam lebih kan, 1 jam 30 menitan kalau nggak salah. Terus kita kayak cepet juga, 1 jam 30 menit udah 40 orang kelar kan. Jadi kita kayak ya udah kita mau tunggu sana nggak, biar nggak capek jalan-jalan juga kan. Karena pas itu kita udah beli cemilan juga. Karena dari awal aku udah bilang ke Nela, nah ini kayaknya takutnya kita bakal lama banget ngantrinya, terus antisipasi aja kalau kita emang harus buka pas masih ngantri, kita beli cemilan dulu gitu kan. Terus udah dong, akhirnya aku belilah cemilan, aku beli coklat sama aku beli strawberry gitu kan. Udah tuh kita udah pegang, kita duduk itu nunggu lama banget guys, sumpah itu lama banget. Pas kita lagi nunggu itu terlama sih menurut aku, lagi nunggu tuh lama banget. Padahal tadi tuh 1 jam 30 menitan, ya itu berkurang 40, tapi lama-lama kok ini udah 1 jam lebih tapi berkurangnya kok makin lama makin dikit gitu. Makin apa ya, berkurangnya ya dikit, nggak kayak tadi gitu kan. Berkurangnya cuman berapa gitu, 1 jam tuh kalau nggak salah cuman 20-an orang. Terus kita kayak kenapa tadi bisa cepet banget, aku menela bingung dong. Terus akhirnya ya udah kita biarin aja lah, kita nunggu, akhirnya udah buka guys, sumpah sampai udah buka itu, udah buka puasa. Awalnya aku sama Nela bingung kan, ini mana suara ininya kan, kok kayak belum buka, tapi orang-orang yang lagi puasa di tempat itu tuh udah pada buka, tapi mereka juga kocaknya mereka juga nggak tahu kan. Terus akhirnya mereka udah buka duluan, terus aku sama Nela, tunggu dulu deh, kayaknya aku takut belum buka kan. Terus pas kita lihat jam tuh sebenarnya udah jam buka guys, tapi belum ada suaranya kan. Jadi kita kayak tunggu nih. Terus gak lama dari itu kita nunggu semenit 2 menit, akhirnya ada dong, akhirnya barulah kita minum. So aku nggak tahu deh itu orang yang sebelah aku yang puasa itu gimana nasibnya, aku juga nggak tahu. Terus udah kan, kita buka, terus kita makanlah coklatnya. Pas kita makan coklatnya itu tuh masih ada 80-an, bukan 80 deh, iya mungkin 80-an antrian atau 60-an antrian lagi kan. Terus kayak lama ya. Terus akhirnya kita bingung dong, ini gimana nih, kayak 60 deh, seinget aku 60 antrian lagi, cuman kan itu kan lumayan lama ya. Terus akhirnya kita mau beli makanan lain gak, yang beli yang asin, karena tadi yang kita beli tuh manis banget guys. Kita literally beli dua-duanya coklat, cuma satu lagi itu ada buah stroberinya, satunya lagi ya yang biasa gitu kan. Terus akhirnya kita pergilah beli cemilan lain yang asin. Pas nunggu pun sumpah itu kayak paling yang berkurang, tapi lumayan loh guys, lumayan. Itu udah kayak 40-an orang kurang lebih kan. Terus kita langsung kayak ini udah bentar lagi 30-an orang nih, yaudah kita balik aja ya. Akhirnya udah dong kita nunggu. Terus kita mikir kayak nggak mungkin lama nggak sih 30 orang, cepet lah gitu kan. Itu paling udah jam 7-an mungkin, atau jam 8 ya, jam 7-an mungkin, hampir jam 8 kan. Terus kita kayak nggak apa-apa lagi, nunggu aja, chill aja gitu kan. Terus kayak kita nunggu, itu bolak balik, kita nunggu di situ beneran di tempat itu kita nunggu. Terus kayak ini lama ya. Terus akhirnya kita ngobrol, akhirnya banget bisa masuk guys. Dan akhirnya kita makan. Terima kasih Kak Farida, Mas Batangan. Jujur aku gak bad mood sih selama nunggu, karena aku penasaran banget sama makanannya. Terus Naila juga kepengen kan. Terus kita pas makan itu terbayarkan banget, jujur se-enjoy itu makannya. Cuman yang kita pengen abis guys. Sebenarnya sempet kayak masa abis gitu kan. Tapi gak tau kenapa gak bete pas itu. Jadi kayak gak tahu ya, karena mungkin menu yang lain masih ada kan. Jadi ya udah, jujur enak banget, sumpah itu enak banget. Aku pengen lagi rasanya. Nanti kapan-kapan mungkin kalau udah niat ngantri lagi. Ya karena udah 5 jam, betul banget. Enak banget. Jujur aku bikin vlog sebenarnya sama Naila, cuman belum aku edit. Nanti mungkin akan saya edit. Terima kasih Kak Rehan, Mas Batangnya. Nanti kalau misalnya saya sudah ada niat untuk ngedit, saya akan ngedit. Itu udah ada bahan mentahnya, udah ada semua, tinggal diedit. Karena kamu lihat ekspresi aku pas makan, enak banget, sumpah. Saya enak itu guys, soalnya ada potong-potong upload aja Bi. Maksudnya jangan diedit. Maksudnya gimana tuh potong-potong upload?
Jangan diedit, aku kasih potongannya aja maksudnya, atau gimana? Jujur nggak paham. Terima kasih kalian Mas Batangnya. Gitu. Ya pokoknya gitulah ya. Tapi enak banget, aku suka. Terus aku nggak tahu kenapa kalian malah beberapa tuh komen pas aku post foto itu tuh kayak beberapa salvoka malah sama baju aku guys. Pada nanyain beli di mana itu. Hah? Kok tiba-tiba malah nanyain baju aku ya? Iya itu aku sebenarnya bajunya udah ada dari lama guys. Aku udah pernah pakai kok bajunya atasannya. Ya outernya itu kan kayak cardigan gitu kan. Ya kan lucu kan, itu aku styling sendiri sih, aku tambahin, aku ganti biar nggak cuman jadiin outer gitu doang. Sebenarnya itu outer biasanya aku cuman pakai nggak dijadiin outer, ya udah jadiin cardigan yang langsung pakai aja gitu kan. Tapi aku sekarang aku jadiin outer gitu, lucu kan, aku juga suka. Ngantri makan 5 jam tuh mau ngapain sih? Ya nggak apa-apa, melatih kesabaran aja. Ngantri 5 jam nggak sih, tapi mungkin karena emang udah pengen kan, jadi ya udah makanya antri gitu. Karena aku tahu aku nggak bakal punya waktu untuk ngantri makanan kayak gitu lagi untuk beberapa waktu ke depan, dan berhubung itu lagi kosong jadi aku ngantri gitu. Tapi worth it, antri sama itu worth it sih menurut aku. Jujur ngeliat makanannya, kan aku udah post ya di IG ya nggak sih? Emang nggak bisa booking? Nggak bisa. Kalau bisa booking itu aku nggak bakal dapet, nggak bakal pernah makan di tempat itu sampai beberapa bulan ke depan. Mungkin akhir tahun ini aku baru bisa makan deh kalau misalnya sistemnya booking. Mungkin ya, mungkin nggak bisa masalahnya. Makanya kan nanti waiting list sampai tahun depan sumpah. Jadi kayak ya udah deh. Aku sangat happy guys kemarin sama Naila. Cuman ya awalnya tuh rencana kita udah banyak guys. Jadi rencananya pertama udah pengen beli yang coklat itu dulu. Terima kasih Kak Al Mas Batangnya. Tadinya pengen beli coklat dulu, terus akhirnya kita pengen foto booth, abis itu ngantri makanan, abis itu kita langsung masuk makan gitu kan kita pikirkan. Terus kita mikirnya kayak, oh abis makan ini kita beli dessert yuk gitu kan, kita beli apa kek gitu. Tapi ujung-ujungnya nggak beli karena udah kenyangan jujur. Padahal itu kita belinya nggak banyak asli deh, karena kita kayak keburu kenyang kali ya, nggak paham sih, karena kita nyemil juga sih, tapi cemilannya mau tahu juga nggak banyak, nggak tahu ya. Ya nggak banyak padahal, makanya aku juga bingung. Terima kasih Kak Icimu Mas Batangnya. Ya sampai jam berapa? Aku nggak tahu, kayaknya nggak gitu lama. Tapi ya guys, aku udah kepikiran pengen live sahur. Cuman nanti coba kita lihat ya. Semoga aku ada waktu yang pas gitu. Sejujurnya ya, pas nih weekend, tapi kan besok aku ada VC pagi ya guys. Saya ada VC pagi loh. Terus hari ini kan aku ada kegiatan ya, aku nggak tahu nih pulangnya jam berapa nih. Kebetulan aku nggak tahu pulangnya jam berapa. Terus nanti aku kalau misalnya aku live, aku takut nggak mungkin kesiangan sih, tapi takut nggak ini aja, nggak fresh aja karena pas VC sebenarnya. Kalau misalnya hari Minggu mungkin bisa. Makanya ntar aku set jadwal aku dulu deh guys. Ini HP lagi aku pakai mas ya, jadi aku nggak bisa ngeliat jadwal aku. Ini kenapa rambut aku kayak gini ya? Jujur pengen sih, pengen banget. Aku udah kemarin udah kepikiran, tapi kan aku harus bangun. Ya kalian juga kan pasti kan bangun pagi setiap hari ya, tapi kan aku malamnya nih yang ada kegiatannya tuh setiap malam, jadi gitulah. Soalnya beberapa kali ya guys, sebenarnya aku kalau misalnya mau ngikuti kata otak
ini aku ceritain ya, ini kalau aku mengikuti kata otak aku sebenarnya beberapa hari kebelakang ini kan aku kan kegiatan terus kan ya, terus pulangnya juga nggak nentu jamnya, terus aku pulang dari kegiatan tuh aku masih lanjut belajar dulu kan, itu terus pas aku ngeliat jam, biasanya tuh kadang udah kayak jam 3 hampir jam 4 gitu kan, aku mikir apa aku sambil live aja ya, tapi kan aku besoknya, aku bukan besok ya sih, tapi di hari itu juga kan saya masih harus bangun pagi lagi ya. So kayak mikir sebenarnya apa gak usah tidur kan, sekalian mau bangun pagi juga kan, mau lanjut sekolah kan. Terus aku mikir, maksudnya kalau kayak gitu malamnya tuh aku masih ada kegiatan lagi guys, kayaknya aku bisa nggak eling nanti pas lagi kegiatan, pasti aku langsung kayak ngangong-ngangong nanti. Jadi kayak aku bingung sih, aku sempat beberapa kali tuh pengen banget jujur, pengen banget live pas lagi jam-jam kayak gitu, karena kan aku pikir kayak apa aku sambil belajar aku sambil live ya, aku mikir kayak gitu. Tapi kalau misalnya at least aku nggak tidur, at least kayak ya udahlah 2 jam, seenggaknya harus tidur nggak sih, kayak 2 jam sejam juga cukup gitu kan, nggak sih sebegitu aku. Kok aku ketahuan kayak aku diomongin mami aku sebenarnya. Iya, jadi jangan bilang-bilang ya makanya ya. Jadi gitulah. Soalnya bener gak sempat guys, pengen banget sumpah. Kayak dari kemarin tuh orang-orang pada kayak live sahur, terus kayak seru aja ngeliatnya, terus kayak kocak-kocak kayak pas sahur, tapi tidak bisa loh aku. Soalnya ya gitu. Terima kasih Kak Sekari, ya itu mas batangnya. Tapi pengen kan guys, nanti ya doakan semoga ada jadwal yang pas ya. Pengen banget. Nggak apa-apa, nanti pasti ada waktu. So kadang tuh di DM tuh kayak pada nanya aku kapan live sahur. Pengen kok guys, asli sebenarnya pengen banget, udah kepikiran juga setiap subuh tuh langsung kayak kepikiran apa sambil live aja, nanggung gitu kan. Nanggung banget nih kalau tidur, mendingan gak usah tidur sekalian. Tapi tidak bisa nampaknya. Iya sih, sahur udah banyak sih yang nemenin. Tapi kayak nggak apa-apa sih, soalnya beberapa tuh kayak banyak, ada beberapa yang request kayak Arali nggak mau live sahur, nungguin Arali live sahur gitu-gitu. Jadi kayak iya sih, at least sekali aku pengen live sahur juga. Ya kan? Aku nggak tahu sih nanti kalau sahur aku harus ngomongin apa sebenarnya, tapi kan kayak ya udah kayak live biasa nggak sih, ntar aku ikut makan juga. Semoga bisa ya guys, doakan semoga. Aku pengen nanti ya. Iya, Erin ini yang DJ, dia ada makan pisang hijau, nggak tahu jujur. Aku ngeliat punya Erin tuh udah kayak ini arahnya kemana ya? Ini kan. Iya, emang kayaknya kalau di pagi hari tuh dia menemukan jati dirinya mungkin ya. Kita nggak ada yang tahu guys. Ya kan, nggak apa-apa. Kita dukung aja Erin, biar dia semangat juga puasanya ya. Jadi kegayalingan orang ketiduran. Bisa jadi. Aduh, aku jadi kepikiran bagaimana nih guys. Aku lagi kepikiran kayak, nggak sih, ini random banget sumpah. Aku kalau ngeliat Erin tuh emang orangnya udah kayak wah anak kuliah banget. Aku ngeliat Erin Lily sekarang kayak kuliah banget kan guys.
aku ngerasa kayak mereka udah beda dunia gitu karena mereka udah kuliah. So aku jadi kayak nggak tahu sih, ngerasa kayak tetap beda dunia aja sama mereka. Tapi ntar aku masuk ke dunia mereka kok. Aku masuk ke dunia kuliah mereka. Aku nggak mau, tidak siap. Aku nggak siap jujur. Bagaimana mempersiapkan diri untuk kuliah? Nanti aja lah ya pikirinnya, nggak usah dipikirin kuliah tuh. Nggak usah dirasa-rasa, nggak usah dipikirin. Nggak usah. Ya kan? Yes. Jangan, gak usah. Tapi entah kemanapun aku pergi, yang aku ingat tuh pasti kayak jadi keinget kuliah. Kuliah. Tidak. Kayak nggak tahu, banyak hal aja sih yang di sekitar, jadi kayak ngingetin tentang kuliah kan. Ini seriusan yang nonton segini kayak lagi persiapan membuka puasa ya. Apa bilangnya ya kalau orang nunggu puasa tuh? Aku tahu guys, jangan kasih tahu aku guys. Aku tahu. Aku nggak mau lihat komen dulu, apa ya namanya ya? Guys, aku lupa namanya apa. Apa guys, jangan kasih tahu aku nggak bakal ngeliat chat. Apa ya namanya ya? Ngabuburit ya? Ngabuburit lah, aku tahu. Ya, keren. Aku tahu. Terus apa ya? Enggak woy, aku ngeliat komen setelah aku tahu, setelah aku ngabuburit tuh aku baru ngeliat. Anyway, aku ngomong apa ya, kenapa bisa sampai ngabuburit? Oh iya, pasti kan yang nonton lagi nungguin kan lagi menunggu puasa tuh menunggu buka puasa tuh namanya ngabuburit. Kalian berarti lagi ngabuburit gitu. Iya, wih, oke, mantap. Kalian tau gak sih, kan beberapa kali itu kan aku sempat ketemu Gen 14 kan. Terus mereka kegiatan tuh masih, kalian tau gak sih yang video Gen 12 pas awal-awal trainee, pas awal-awal masuk trainee, kita kan ada video kayak apa ya, video kita lagi latihan gitu-gitu, terus kita masih pakai label nama gitu kan. Kalian lihat gak sih label nama, misalnya di baju, ditempel di baju kayak Arali gitu-gitu kan. Terus aku ngeliat kayak mereka tuh pada make, terus aku jadi keinget aku tuh juga dulu kan pakai kan. Itu sekarang labelnya masih di tembok aku, sumpah aku selalu tempel. Bahkan label yang buat waktu itu aku audisi, aku waktu itu kayak masih ada, aku simpen di satu kotak karena udah gak nempel lagi di tembok aku. Makanya sekarang nih label namanya di tembok aku. Ini sebenarnya harusnya ada banyak tau, mungkin kayak ada belasan deh, tapi sisa 7 karena label udah gak nempel lagi. Masih aku simpen guys. Oh bentar lagi 3 tahun, nggak bentar lagi sih, nggak bentar lagi 3 tahun sih sebenarnya. Tapi aku udah simpen. Kan ceritain pas audisi, nggak gimana sih, kan audisi aku absen pertama, jadi aku waktu masih belum kenal banyak Gen 12 gitu. Terus seperti yang kalian tahu, aku tuh sangat-sangat introvert ya, aku sangat-sangat nolep pas itu. Jadi beneran ngebuat temennya ya dikit. Waktu itu aku cuma ngajak ngobrol Delin, Kak Sasha gitu-gitu doang, karena mereka absen awal kan. Jadi aku ya ngobrol sama mereka, itu pun kayak yaudah ngobrol seadanya aja, nggak gitu banyak ngobrol kan. Terus ya udah, akhirnya aku baru kenal mereka, baru tahu mereka setelah kita di Jakjapan kalau nggak salah. Pas di Jakjapan tuh kayak oh ini ada sebanyak ini orangnya, oh ini. Tapi pas itu pun aku masih belum hafal namanya, aku cuman kayak beberapa dong yang aku tahu, oh ini sih ini, aku tahu muka-mukanya tapi nggak hafal namanya pas itu kan. Terus kayak ya udah, salah satu yang menurut aku paling gampang namanya pas itu dan paling bisa aku ingat itu Nala guys. Aku ingat banget, menurut aku Nala di situ ikonik banget. Dia kan rambutnya panjang ya dulu kan, terus juga apa ya, nggak tau, dia kayak gampang aja diingetnya gitu dengan namanya dia. Aku inget banget, segampang itu inget Nala. Jadi kayak yang pertama kali aku inget selain Delin sama Kak Sasha tuh Nala waktu itu.
Oke, so aku bacain top gifter dulu. Oke. Nah, kali sini harus lanjut siap-siap soalnya. Terima kasih Kak Haha Bam. Nomor 10, terima kasih Kak Haha Bam. Nomor 9 ada Abigail, terima kasih banyak. Nomor 8 ada Z. Makasih ya. Nih aku live nih. Nomor 7 ada Kawinan dan terima kasih banyak Kak. Nomor 6 ada Kak Fats, terima kasih banyak Kak. Nomor 5 ada Kak Deser, terima kasih banyak Kak. Nomor 4 ada Kak Ichimu, terima kasih banyak Kak. Nomor 3 ada Kak Deren, terima kasih banyak Kak. Nomor 2 ada Kak Sekeri, terima kasih banyak Kak. Nomor 1 ada Kak Farida. Oke, terima kasih banyak guys. Aku mau lanjut siap-siap dulu ya. Oke, bye-bye. Bye. Ini kembali ke diri aku menjadi rapper. Nanti kalian kasih tahu ya kalian buka puasa pakai apa, oke? Makasih guys, bye-bye. Bye.